Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku sekalian, a'azakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembekalan kita, apa yang perlu kita persiapkan untuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan mulai hari ini untuk Ramadan, dengan harapan kita bisa menjadikan Ramadan yang apabila Allah mentakdirkan kita bertemu dengannya di tahun ini menjadi Ramadan yang maksimal, menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah, dan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang celaka dikarenakan menemukan bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, diberi kesempatan masuk bertemu dengan bulan Ramadan, akan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita lakukan ini dan memberkahi apa yang telah kita usahakan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Saudaraku sekalian, pada dua pertemuan yang sebelumnya kita telah memberikan 3 hal penting yang perlu kita persiapkan mulai dari sekarang, yaitu lakukan pemanasan dalam semua cabang ibadah agar kita siap melakukan itu di bulan Ramadan mulai dari sekarang. Yang kedua, siapkan diri kita dengan ilmu terkait hukum-hukum Ramadan, terkait hal-hal yang perlu kita ketahui tentang as-siyam. Dan insya Allah Ta'ala nanti akan kita berikan beberapa uh, keterangan dari para ulama mengenai hal-hal penting seputar hukum Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui makna puasa, di mana puasa dengan uh, puasa dengan berbagai keutamaannya, berbagai keistimewaannya, apabila itu tidak kita ketahui hakikat dari ibadah tersebut, maka bisa jadi kita tidak maksimal di dalam mengerjakannya. Dan kita bisa jadi uh, tidak memiliki ruh dalam ibadah tersebut, sehingga kehidupan kita, aktivitas kita tidak memiliki keterkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Padahal tentu setiap perintah dari Allah itu mengandung kebaikan, yang kebaikan itu bermanfaat untuk kita. Demikian juga setiap larangan itu pasti mengandung hal yang akan buruk jika kita kerjakan. Ya, dan keburukan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mengetahui makna dari ibadah, khususnya makna puasa, ini sangat penting untuk menjadikan diri kita melaksanakan ibadah tersebut dengan ada ruh di dalamnya. Dan kita mendapatkan pengaruh
sesuai dengan tujuan ibadah itu. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, hal berikutnya yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya, istighfar dan taubat. Apakah kita akan masuk ke dalam sebuah hal yang merupakan kemaksiatan sehingga kita beristighfar? Tidak, kita akan masuk ke dalam sebuah hal yang berisi dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan. Justru ketika kita akan masuk ke dalam hal yang seperti itu, ingin melakukan ibadah, maka perhatikan di antara penghalang ibadah, yang membuat berat ibadah, yang membuat kita gagal dalam ibadah adalah dosa-dosa kita semua. Adalah kesalahan-kesalahan kita semua. Bukankah kita membaca dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, bahkan apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan, berupa dosa itu, hal tersebutlah yang menutupi hati mereka. Dosa itu akan mengajak teman-temannya sesama dosa dan kesalahan, sehingga akan memperburuk keadaan apabila kita tidak menghilangkannya. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan, dan bertaubat meninggalkan perbuatan tersebut, bertekad bulat tidak akan mengulanginya. Ya. Dan apabila itu terkait dengan hak manusia yang lain, kita penuhi haknya, kita kembalikan haknya. Apabila kita tidak melakukan hal itu, maka dosa itu akan menjadi sebuah titik di dalam hati kita. Titik hitam. Apabila kita beristighfar, kita bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Ya. Akan tetapi apabila kita tidak melakukan istighfar, tidak minta ampun kepada Allah, tidak bertaubat, maka titik itu akan tetap ada dalam hati kita. Dan dia tidak sendirian, dia akan mengajak teman-temannya sesama dosa, sesama kesalahan. Di antaranya yang mudah kita temukan, kita apabila melakukan dosa akan muncul rasa malas dalam beribadah. Dan ini bagian dari dosa juga, bagian dari kesalahan juga. Dan uniknya, apabila kita jujur kepada diri kita, kita rasakan hal ini. Ya. Begitu kemalasan itu muncul, maka akan ada inisiatif-inisiatif berikutnya, akan tetapi itu masih dalam satu kelompok yang merupakan teman-teman dari dosa, kemalasan, meninggalkan kewajiban, melalaikan yang prioritas. Ya, demikianlah dosa dan kesalahan itu tidak akan diam saja, dia akan mengajak teman-temannya. Maka siapa yang akan suka apabila kita mengisi hari-hari ini dengan kesalahan, 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 ya. Dan semakin banyak kesalahan, semakin tertutup hati kita dan semakin sulit untuk dihilangkan kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Untuk itu apabila kita bisa lebih dini menyiapkan diri kita, bisa lebih awal menyiapkan jiwa kita sebersih mungkin yang bisa kita lakukan, maka ini lebih baik. Oleh karena itu berbanyaklah istighfar. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW,
70 kali dalam sehari beliau beristighfar, bahkan lebih. Maka ucapkanlah ini. Ya, sebagaimana zikir pagi dan petang, kita diajarkan untuk beristighfar 100 kali. Dan sambil kita hayati, sambil kita renungkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Apa yang telah kita lakukan di waktu tadi sebelum kita tidur misalkan. Tadi siang hari atau semenjak dari pagi, semenjak kita membuka mata. Ya, apabila kita merasakan dan harus kita rasakan memang karena kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Kita rasakan itu, kita beristighfar kepada Allah dan kita bertaubat, punya keinginan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan yang bisa melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah kesadaran kita. Betapa banyak orang diberikan nasihat, akan tetapi ketika tidak ada kesadaran dalam dirinya, maka seakan-akan nasihat itu mental dan tidak memberikan pengaruh. Oleh karena minta tolonglah kepada Allah. Dan ini pula yang penting untuk kita lakukan. Isti'anah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah. Khususnya ketika kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan maupun dalam semua ibadah-ibadah yang lainnya. Saudaraku sekalian, kita sudah hafal dengan sebuah ayat yang ayat ini wajib kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Dalam surah Al-Fatihah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu adalah tujuan kehidupan. Wa iyyaka nasta'in, adapun meminta tolong kepada Allah itu adalah sarana yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka bagaimana mungkin tujuan akan dicapai apabila sarananya hilang? Hal ini penting kita lakukan karena terkadang kita terlalu mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kesehatan kita, kecerdasan kita, pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun berkali-kali bertemu dengan Ramadan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur pengalaman-pengalaman di tahun sebelumnya bisa jadi jauh dari prestasi, jauh dari kata sukses. Oleh karena itu, penting bagi kita merasa butuh dengan pertolongan Allah dalam semua aspek kehidupan, khususnya ibadah, khususnya dalam tema yang sedang kita bahas ini yaitu Ramadan. Semoga Allah menolong kita, memudahkan kita dalam menjalani ibadah tersebut, mengetahui makna Ramadan, makna puasa dengan tepat, sehingga ibadah kita memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, tidak menyia-nyiakan waktunya, ya. Dan apabila kita mau jujur, terkadang kita merasa kesulitan melakukan ini dan itu, sehingga lewatlah satu pekan dalam bulan Ramadan, 2 pekan dalam bulan Ramadan, dan kita tidak ada perubahan. Ini di Ramadan tahun sebelumnya. Ya. Sebaliknya, mungkin kita merasakan ada kemudahan dalam menjaga sholat, menjaga kekhusyuannya, kemudian menjalani puasa sebaik mungkin, mengisinya dengan tilawatul Quran, zikir kepada Allah, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya. Dan apabila kita mau jujur, apakah itu karena kecerdasan kita, karena kekuatan kita, karena pengalaman kita? Tidak, itu semua karena Allah mengizinkan kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, apabila kita menemukan diri ini, semangat dalam melakukan kebaikan, pujilah Allah, bertahmidlah kepada Allah, karena tidak akan ada itu semua tanpa izin dan pertolongan dari Allah. Bukan kemudian mengatakan bahwa saya yang melakukan ini karena pengalaman, karena kekuatan, karena ini dan itu. Bukan. Bukan demikian, saudaraku sekalian. Dan yang terakhir,
Yang perlu kita sampaikan pada bagian ini adalah hendaknya kita menanamkan pada diri kita, bahkan mungkin bahasanya itu mendoktrin diri kita mengenai Ramadan yang akan kita temui ini. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, apa yang perlu kita tanamkan pada diri ini? Tanamkan pada diri kita bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Ini adalah puasa terakhir, qiyamul lail terakhir, buka terakhir bersama keluarga tercinta, makan sahur yang terakhir bersama keluarga tercinta dengan segala suka dukanya. Ya, kita tahu ketika makan sahur itu, misalkan dengan istri dan anak, banyak cerita di sana, banyak kenangan indah kita di tahun-tahun sebelumnya. Ya, mungkin yang anaknya masih kecil-kecil, ada yang rewel, ada yang susah dibangunin, ada kejadian yang lucu, kejadian yang eh, membuat kita tertawa ketika kita mengingatnya. Dan bisa jadi itu semua merupakan momen yang terakhir dalam kehidupan kita. Ini bukanlah hal yang berlebih-lebihan, akan tetapi demikian kondisinya apabila kita perhatikan fakta yang ada di sekitar kita. Berapa banyak orang yang di tahun lalu itu masih bersama kita, berjalan di atas permukaan bumi ini, bersama kita menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Akan tetapi sekarang mereka sudah tidak lagi di atas permukaan bumi. Mereka sudah masuk ke dalam tanah bersama hewan-hewan, masuk ke dalam liang lahat. Dan kita pun memiliki peluang seperti itu. Apabila kita menjadikan hal ini tertanam pada diri kita, semoga bisa menambah semangat kita. Kemudian menjadikan kita tidak mensia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika seseorang ingin sholatnya itu khusyuk, maka beliau bersabda, "Fasolli salata muwaddi'in, muwaddi'in." Sholatlah sebagaimana kalian sholat seperti orang-orang yang sholat, dan itu adalah sholat terakhirnya. Sholatlah seperti sholat terakhir. Yang setelah itu kalian tidak bisa sholat lagi. Yang setelah itu kalian tidak bisa sujud lagi. Yang setelah itu kesempatannya tertutup selama-lamanya. Apabila kita dapat menanamkan hal ini pada diri kita, maka kita akan memaksimalkan apa yang telah Allah berikan berupa waktu dan kesempatan dalam Ramadan tersebut. Ini yang bisa disampaikan mengenai hal yang perlu kita siapkan agar kita bisa maksimal dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan tersebut. Lakukan pemanasan mulai hari ini, lakukan persiapan ilmu, ketahui makna hakikat Ramadan itu seperti apa. Berbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian minta tolong kepada Allah dalam semua urusan kita. Dan tanamkan pada diri kita, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang semoga Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan diri kita, bisa membuat kita lebih bersemangat dengan hal tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangan dapat diberikan saran nasihat, dan berikutnya nanti akan disampaikan beberapa hal mengenai ilmu atau hukum-hukum yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.